Ya, ini karena lagi Imlek kita mau bahas sio dulu. Mevri, by the way, sionya apa, Mev? Kambing. Kambing. Ketahuan deh tuh tahun lahirnya ya. Iya, kira-kira tahun 99 kan lahirnya ya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal sio nih, sio kambing mungkin salah satu yang cuan. Tapi ngomong soal sio, sio ini adalah perhitungan tahun kalender Tionghoa yang dilambangkan dengan 12 binatang. Dan mengenal 12 sio dalam budaya Tiongkok ini tuh sangat penting sebagai pedoman supaya kehidupannya bagi yang mempercayainya. Ya, kalau Rizky sionya apa? Sionya kuda. Coba Wah. kita lihat ya, bagaimana peruntungannya di tahun ini. Cuan nggak Karena nih kira-kira? cuan nggak ya kira-kira? Karena astrologi Tiongkok ini memang dipercaya bisa mengungkap nasib, sifat, dan hal lain yang berhubungan dengan manusia yang lahir sesuai dengan sio yang dimiliki. Dalam kebudayaan Tionghoa, sio diyakini sangat mempengaruhi sifat dan juga masa depan seseorang. Sio ditetapkan tidak hanya berdasarkan tahun, tetapi juga jam kelahiran dan 5 elemen. Untuk menentukan sio, seseorang harus memeriksa tabel sio dan mencocokkan sesuai dengan tahun kelahirannya. Dan untuk menggambarkan karakter seseorang, saya akan menjabarkan karakter seseorang berdasarkan sio yang disarikan dari buku pintar seri senior karya Iwan Gayo dan juga Chinese Astrology karya Sabrina Liao. Untuk sio yang pertama, ini ada sio tikus. Nah, sebagai sio yang kita gambarkan dalam urutan pertama tikus, ini dianggap sebagai sio yang utama dalam astrologi Cina. Orang bersio tikus ini sangat ambisius, kemudian memikat dan juga agresif. Dan orang bersio tikus ini tampak gembira tetapi tetap terlihat tenang. Selanjutnya kita akan melihat sio yang kedua. Ini ada sio kerbau. Terlahir di bawah sio kesetiaan dan juga ketenangan, sio kerbau adalah seseorang yang jujur, dapat diandalkan dan juga adil. Bahkan orang-orang yang ada di bawah sio ini sedikit pemalu tapi memiliki sifat teliti. Sio yang ketiga ini ada sio macan. Terlahir sebagai seorang pemimpin adalah kunci dari sio macan. Selain juga berbakat memimpin, sio macan ini memiliki hasrat untuk selalu berprestasi dan juga gemar kerja keras. Ia cukup bijaksana dalam dunia bisnis, kemudian percintaan, dan juga perang. Kita melihat sio yang keempat, ini ada sio kelinci. Di mana sio kelinci ini merupakan yang paling lembut di antara 12 sio lainnya. Karena biasanya orang yang memiliki sio kelinci ini adalah orang-orang yang baik hati, kemudian manis, dan juga populer. Mereka ini berbakat dalam bidang dagang, kemudian selalu penuh dengan perhitungan dan juga spekulasinya. Maksud saya ini jarang banget meleset. Kita akan melihat sio yang kelima adalah sio naga. Para sio naga ini terlahir juga sama seperti macan tadi sebagai pemimpin. Orang bersio naga biasanya penuh semangat, kemudian kuat dan juga sehat. Secara khusus, orang yang memiliki sio naga adalah orang yang bisa dikatakan cukup beruntung. Bahkan para sio naga pun mau belajar dan juga bekerja keras. Selanjutnya, sio yang keenam adalah sio ular. Sio ular ini terlahir di bawah naungan sio yang bisa dikatakan bijaksana. Orang bersio ular ini memiliki karakter pandai, kemudian bijaksana, menawan secara alami dan juga populer. Dan orang sio ular ini sering disangka pelit karena sebenarnya memang penuh perhitungan, padahal mereka itu sebenarnya memberi pertolongan secara tidak langsung. Sio berikutnya, di mana sio ketujuh ini adalah sio kuda. Terlahir di bawah sio yang penuh semangat juga, orang-orang yang memiliki sio kuda ini selalu aktif dan juga penuh energinya. Sio kuda sangat percaya diri dan ingin mencoba hal-hal baru. Dan sio kuda ini selalu tampil simpatik, kemudian tampak hebat dan juga menarik, serta mempunyai pembawaan yang riang gembira. Kita lihat sio yang ke-8, ini ada sio kambing. Nah, sio kambing ini terlahir di bawah sio yang memiliki jiwa seni. Orang bersio kambing juga berjiwa sensitif, kemudian berbakat kreatif, elegan, tapi tetap menarik. Nah, mereka ini disenangi karena halus budi pekertinya, kemudian dia cukup dermawan dan rela untuk berkorban. Kita lihat sio yang ke-9, ini ada sio monyet. Orang yang memiliki sio monyet biasanya ini pintar, mampu membuat apa saja dan selalu ingin mempelajari hal-hal yang baru. Sio monyet dikenal jujur, kemudian pintar, terutama dalam pergaulan, dan juga dia bisa dikatakan sebagai orang yang mandiri. Orang-orang sio monyet ini biasanya dia bijaksana dalam menghadapi persoalan dan orangnya ini cukup ulet.
Kita lihat sio yang ke-10, ini ada sio ayam. Sio ayam adalah seorang pemikir, seorang filsuf, dan juga seorang pengamat. Sio ini teguh pendirian, yakin pada diri sendiri, tahu persis apa yang harus dilakukan, dan juga gemar bekerja keras asal cocok dan disukai olehnya. Kemudian sio yang ke-11, ini ada sio anjing. Sio anjing inilah orang yang jujur, kemudian setia, tulus. Dan sio anjing memiliki wibawa yang besar sehingga dia bisa dihormati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan yang terakhir adalah sio babi. Nah, sio babi ini merupakan sio yang bisa dikatakan cukup langka dan berharga di antara 12 sio lainnya. Pada kebudayaan Cina, sio babi ini dipandang sebagai orang yang paling tulus dan juga murni. Sio babi berwatak ksatria, kemudian berani mengatakan yang benar. Ia dikenal suka membalas budi dan bersikap terus terang. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan karakter 12 sio yang ada dalam tradisi Tionghoa. Kira-kira cocok atau tidak penilaian karakter sio ini dengan kepribadian Anda? Sekali lagi dikembalikan kepada Anda. Apapun hal itu, semoga di tahun naga kayu ini dan di perayaan Imlek tahun ini kita selalu diberkati kesehatan dan juga kebahagiaan dan memiliki rezeki yang berlimpah.